diberikan oleh kita, Bapak Heru Setiawan. Dan bagi teman-teman yang beragama di luar Islam, boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga Kang Anton. Doa yang sering dizaharkan dari mulai SD bahkan sampai perguruan tinggi, saya masih teringat yang paling efektif untuk penganut agama Islam, raditu billahi robban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Robbi zikni ilma warzuqni fahma. Jadi terkadang kita harus terus menzaharkan pengakuan dengan tulus ikhlas bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Karena sering banyak pertentangan dari kiri kanan ya. Kita mengaku Allah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita. Banyak di antara orang-orang yang sholatnya rajin tapi masih percaya sama dukun. Masih menggunakan ali yang diyakini punya khodam. Nah ini harus disirnakan ya. Jangan menganggap ada togut yang bisa memberikan kekuatan di luar Allah. Karena itu perbuatan syirik. Pelakunya disebutnya musyrik. Ya. Orang yang musyrik itu orang yang tidak diterima. Atau disebutnya kafar. Jadi tidak diterima alias ditolak. Jadi gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Makanya raditu billahi robba. Wabil Islam dina. Jadi Islam agamaku. Ya Allah, aku rela, aku ikhlas, Islam agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad adalah nabiku sebagai Rasul Allah yang diutus untuk menjadi uswatun hasanah. Suri teladan yang sangat mencintai dan menyayangi umat. Rasulullah tidak pernah lepas dari sholat tahajud sepertiga malam, dan salah satu doa yang dipanjatkan adalah untuk kita semua. Agar kita senantiasa memegang teguh rujukan itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup untuk menuju keselamatan, kebaikan, kehidupan dunia dan akhirat. Jadi pada saat meninggalnya pun beberapa kali mengucapkan umatku, umatku, umatku. Kata malaikat Jibril, tidak usah khawatir. Umatmu akan selamat selama berpegang teguh kepada hudan. Hudalil mutakin yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penganut agama Islam yang harus diyakini. Nah, bagi penganut agama lain pun silahkan tafakuri sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ya. Negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai, menghormati, dan harus memiliki toleransi antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain. Karena di Unpas ini memang visinya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjaga serta melestarikan budaya Sunda. Jadi saya selalu menghimbau dan menginformasikan hal yang terkait dengan visi dan misi. Semua aktivitas yang ada di lingkungan Universitas Pasundan memang rujukannya visi, misi. Jadi visi utamanya yang menjadi moto Unpas yaitu nanjirkeun syariat Islam serta ngamumule budaya Sunda. Itu mengingatkannya kembali kepada kita, yakinkan bahwa diri kita ini melakukan sesuatu karena Allah. Karena sebagai penganut Islam, kalau
itu semua tidak didasarkan karena Allah, maka kemungkinan tertolak. Awali dengan doa, minimal bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan praktek manajemen sumber daya manusia. Utamanya nanti dikaitkan ke perusahaan global. Artinya kalau internasional, cakupan yang lebih luas adalah global. Artinya perusahaan yang memang sudah memiliki kegiatan hampir di setiap negara. Untuk memudahkan arah pembicaraan, seperti biasa, saya akan tampilkan PowerPoint yang sudah dipersiapkan, dan ini sudah di-upload di e-learning, agar semua bisa membaca ulang kembali. Selain nanti videonya, kalau sudah saya buat di YouTube, nanti akan dimasukkan juga. Jangan lupa minggu depan, atau minimal sebelum ujian akhir semester, tugas kelompoknya harus sudah sampai di saya ya, sehingga nanti pada saat merekap nilai, itu komponen absen sudah dimasukkan. Kalau nama saudara belum tercantum dalam tugas, saya kasih nilai T dulu. Karena kalau langsung dikeluarin nilainya, kemungkinan nilai saudara kecil. 20% itu kan besar ya, dari totalitas komponen secara keseluruhan. Ada UTS, UAS, absen, dan tugas. Sekurang-kurangnya ada 4 komponen. Jadi absen itu 10%, tugas 20%, kemudian UTS 30% ya, dan UAS 40%. Dan itu semua harus sudah masuk. Jadi kalau ada dosen yang banyak nilai T-nya, memang suka saya WA begitu. Supaya tidak lebih dari 1, bahkan 2 bulan. Karena nanti kalau T itu tidak dibetulkan, bisa dikembalikan ke nilai E. Kalau K itu ponis saudara tidak aktif dan tidak dianggap mengontrak mata kuliah. Saya lihat angkatan 2019 ini rata-rata sudah kuliah praktek kerja ya. Kalau saya mengajar, misalnya Pak izin saya off cam karena sedang di tempat praktek kerja, misalnya ada yang di PLN, ada yang di pos biro dan lain sebagainya. Tidak mengapa ya, kalau memang alasannya bisa diterima, saya mempersilahkan. Tapi jangan dibuat-buat, waktunya berdoa, disuruh on cam, tidak muncul, kan begitu. Jadi kita harus peka ya. Orang peka itu biasanya akan bahagia ya. Kalau kita berpapasan dengan orang lain, ya harus tersenyum, minimal menganggukkan kepala, terus bertutur sapa, itu orang yang punya kepekaan dan memiliki motif afiliasi yang bagus ya. Manusia itu makhluk sosial. Jadi hidupnya akan bahagia tatkala lingkungannya merespon dia secara positif. Bukan dikenal sebagai orang yang angkuh. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain sehingga sorot matanya menunjukkan ketidakbersahajaan karena merasa status sosialnya di atas, ini meninggalnya tidak husnul khotimah ya, tapi su'ul khotimah karena lingkungannya meresponnya negatif. Kalau orang meninggal kemudian yang menjenguknya banyak, dan yang menjenguk itu kayaknya memberi santunan ya, ada yang bawa beras, ada yang bawa uang. Tetangga saya itu kemarin ada yang meninggal, secara ekonomi dia memang sangat pas-pasan,
karena sebagai supir abodemen angkutan antar jemput anak TK dan SD, rumahnya tipe 21 masih utuh, itu belum direnovasi ya. Bahkan dapurnya pun masih pakai serondoy, pakai seng di atasnya. Tapi dia orang yang memang senang untuk berkomunikasi, berafiliasi, dan bersahaja. Sholatnya selalu di masjid. Kalau ada acara kumpulan, apakah rapat RT, apakah ada pengajian, dia ikhlas untuk mutar dulu, nyamperan, apa bapak-bapak disebatkan. Pak Heru, hayu, orang angkat sasarengan. Nah, saya melihat betul pada saat dia meninggalnya, rumah yang kecil itu berjejal orang ingin melihat dan menyolatkan. Sampai beras juga dapat 4 karung lebih, 4 karung gede. Dan biaya penguburannya, orang-orang yang kaya di sekitar itu pada berebut biaya penguburannya dari saya, dan seterusnya. Dan setiap orang yang memandang wajahnya, itu semuanya meneteskan air mata. Inilah gambaran orang yang husnul khotimah ya. Karena perilaku kesehariannya menunjukkan kebersahajaan, rendah hati, dan memang dia orang yang sangat baik. Ini sebagai pelajaran. Kalaupun kita kaya, rumah kita paling bagus, tapi kita sombong, bahkan untuk mengangguk atau memandang orang yang berpapasan pun dia enggan. Kedatangan Pak RT pun kadang-kadang sulit untuk dibuka pintunya. Nah, bisa jadi kekayaannya ini akan menutup pintu-pintu keridhaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebagai makhluk sosial, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang peka terhadap lingkungan dan bisa berbuat baik terhadap sesama. Baik, kita akan mulai untuk membahas materi praktek pengelolaan sumber daya manusia ya. Bagaimana memanage, mengelola, mengatur agar SDM ini memiliki keunggulan kompetitif secara istiqomah ya, artinya berkelanjutan itu istiqomah. Jadi tidak temporer. Jadi kalau saudara sholat tahajud, sholat duha, itu harus istiqomah walaupun rokaatnya tidak banyak. Misalnya sholat duha 2 rakaat, tapi tiap hari. Itu Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti itu. Demikian juga perusahaan. Kalau perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif, itu bukan hanya saat ini, bukan hanya pada zaman kepemimpinannya, tapi diharapkan sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan, sampai masanya tidak terbatas. Dari zaman sejak saya lahir sampai sekarang, perusahaan itu masih tetap berjaya. Berarti ini dikelola, dipimpin oleh orang-orang yang istiqomah di dalam berikhtiar untuk melakukan kreativitas yang akan melahirkan inovasi-inovasi. Sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang memungkinkan perusahaan ini akan tetap berjaya. Itu kaitannya dengan berkelanjutan ya. Baik, ini memang narasinya tidak saya potong, namun di-split dan diambil supaya menginspirasi kita. Bahwa di dalam membaca itu ya harus dimaknai dan bisa dilogikakan. Serta bisa dipahami dan mampu menjelaskan kepada yang lainnya. Baik, coba kita baca bersama-sama dulu ya, nanti kita bahas bahwa apa yang kita pelajari selama ini di manajemen sumber daya manusia itu mempelajari hal-hal yang sifatnya administratif. Ini kata makalah ini dari literatur yang saya baca tadi malam. Sehingga memungkinkan saya tertarik, tergerak. Mudah-mudahan para mahasiswa mengerti begitu. Bahwa apa yang sudah kita pelajari itu jangan dilupakan. Karena fungsi administratif untuk pengarsipan ini sangat penting. Tapi bukan berarti apa yang sudah tercatat
dilakukan tanpa adanya inovasi, berbagai perubahan ke depan. Makanya di sini dijelaskan, fungsi administratif itu tidak lain adalah procurement, yang di dalamnya ada rekrutmen, seleksi, analisis jabatan, penempatan, sampai kepada pemutusan hubungan kerja. Ini kaitannya dengan fungsi administratif. Di sini dijelaskan, namun demikian pemikiran saat ini harus diarahkan. Bagaimana agar organisasi ini lebih kompetitif. Karena semakin lama perubahan keinginan masyarakat itu semakin terlihat. Dan kompetitor yang bertanding itu semakin banyak. Kita tahu bahwa SDM ini adalah sumber daya utama yang ada di dalam perusahaan, yang lebih dominan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu beda dengan misalnya keunggulan di bidang keuangan. Jadi perusahaan mampu menghimpun banyak uang, tapi karena tidak didukung oleh SDM yang profesional, maka uang itu tidak produktif. Karena tidak dialokasikan untuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan yang besar. Maka dari itu, perlakuan terhadap karyawan, terhadap sumber daya manusia ini harus dibedakan. Sehingga nanti organisasi memiliki keunggulan kompetitif. Perlu melakukan repositioning fungsi sumber daya manusia. Jadi memposisikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan SDM ini bukan hanya sebatas pada fungsi administratif, melainkan harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Sekurang-kurangnya ada 4 poin yang nanti akan kita bahas, ya, kita diskusikan. Yang pertama, mengelola SDM itu harus diarahkan kepada penciptaan kemampuan yang lebih tinggi. Jadi kemampuan itu kompetensi, ya, bagaimana nilai keilmuan yang dimiliki oleh karyawan itu semakin lebih hebat, semakin luas, keterampilan dan berbagai perilaku yang menunjang terhadap bagaimana implementasi ilmu dan keterampilan itu agar memberikan kontribusi yang lebih terhadap kemajuan organisasi. Itu yang pertama tuh, ya. Jadi meningkatkan kompetensi atau kemampuan SDM yang harus dilakukan oleh manajer sumber daya manusia. Yang kedua, manajer harus mampu mengelola diversitas, keragaman, ya. Diversitas itu keragaman. Karena masing-masing orang memiliki potensi keahlian yang berbeda. Jadi ini harus dikelola untuk meraih keunggulan bersaing. Orang yang ahli di bidang keuangan, dia harus dipertajam masalah penguasaan keuangan. Orang yang ahli pemasaran juga demikian. Karena kalau mereka masing-masing dipertajam, kemudian disadarkan, mereka harus saling melengkapi, berkolaborasi, dan akhirnya nanti bisa disinergikan untuk mengokohkan, menguatkan organisasi yang memungkinkan organisasi ini memiliki keunggulan bersaing. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, manajer SDM harus mampu mengelola SDM di dalam meningkatkan daya saing tadi, kompetitif. Jadi jadikanlah SDM ini sebagai unsur terpenting yang sulit untuk ditiru karena di-upgrade secara berkesinambungan sehingga memungkinkan wawasan, keterampilan, dan berbagai sikap itu akan semakin selaras dengan tuntutan perubahan yang ada. Dan yang keempat, ini kaitannya dengan multinasional. Jadi bagaimana mengelola SDM ini di dalam menghadapi persaingan yang semakin mendunia. Jadi barang-barang dari luar sekarang membanjiri barang-barang dan bersaing dengan barang-barang dalam negeri. Ya. Demikian juga kita kalau memiliki keunggulan kompetitif dan barang atau jasa yang kita tawarkan terus berinovasi, maka sekarang dunia ini semakin mengecil.
tidak ada lagi proteksi, tidak ada lagi politik dumping. Jadi semuanya akan bertanding secara fair, secara terbuka. Ya. Nah, ini 4 hal ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Baik, nomor 1 ini. Jadi bagaimana SDM itu dikelola agar mampu menciptakan kompetensi, ya, kemampuan yang tinggi. Ini introduction-nya seperti ini. Kemajuan teknologi dan berbagai perubahan organisasi membuat tenaga kerja saat ini dikatakan kadaluarsa, ya. Jadi kalau orang yang tidak mau membaca, tidak mau belajar dari perubahan fenomena yang ada, maka disebutnya out of date, ketinggalan zaman. Nah, kemampuan manajerial perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Revolusi teknologi perlu dilakukan sebagai salah satu sarana meraih keunggulan. Jadi ada evolusi, ada revolusi. Sekarang betul-betul revolusi. Jadi teknologi lama digantikan dengan teknologi baru, utamanya terkait dengan teknologi informasi yang dikuatkan oleh transportasi juga, ya. Jadi sekarang mau berangkat kemana saja, ini bisa dilakukan secara cepat, apalagi komunikasi. Dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita tinggal, maka untuk berkomunikasi tidak menjadi sesuatu kendala yang bisa dijadikan alasan. Ada yang mengatakan yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Jadi kalau ada anggota keluarga kita nanti ada yang pergi ke Mekah, setiap saat kita bisa melakukan Zoom, ya, ataupun misalnya menelepon menggunakan kamera dan seterusnya. Ini merasa dekat saja. Kemudian perkembangan pengetahuan dan teknologi mengubah peran tenaga kerja dari tenaga kerja yang sifatnya blue collar atau tenaga kerja kasar, ya, dan fungsi clerical sebagai misalnya untuk menghitung secara manual, memasukkan data satu persatu, ini akan bisa dihilangkan, akan menjadi fungsi yang bersifat teknikal. Sekarang memindahkan data itu tinggal thread, di blok, copy, paste. Itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Begitu. Dan bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sangat cepat. Mungkin detik sudah bisa terpindahkan. Ya. Makanya sekarang program studi yang terlalu banyak hitungan itu peminatnya menurun. Karena tergantikan oleh teknologi informasi yang kaitannya dengan komputer. Bahkan komputer itu sekarang sudah berpindah ke gadget. Karena gadget yang canggih saat ini bisa menggantikan fungsi komputer. Akuntansi misalnya kan, ya, itu catat-mencatat sudah ada softwarenya, dan memindahkan kemudian menghitung itu sudah bisa. Namun demikian kan tetap manualnya harus paham, ya. Kemudian fungsi manajemen dan profesional, ya, kebutuhan tenaga kerja blue collar menurun. Tuh. Artinya peminat ke perguruan tingginya pun menurun, gitu. Dan banyak pekerjaan clerical yang sifatnya catat-mencatat, memindahkan catatan, merekap, ini beralih fungsi secara otomatis, ya, menggunakan tadi mesin otomatis yang disebut dengan komputer. Terlepas menggunakan handphone juga, tapi kan handphone alatnya terlalu kecil, ya. Enak bekerja itu menggunakan laptop. Dan sekarang komputer yang besar-besar itu sudah jarang, karena itu kan memakan tempat, kemudian energinya juga, maksudnya listriknya memakan watt yang relatif tinggi. Sekarang komputer itu selain tipis, ramping, bisa dibawa kemana-mana, mau di kereta api, mau di mobil, bahkan kuliah Zoom seperti ini juga bisa di mana saja. Saya sekarang di Taman Sari Bawah, di rumah ibu saya, tidak ada wifi, menggunakan handphone. Untuk wifi-nya komputer jalan, kan. Artinya kalaupun di mobil juga bisa di tempat parkir. Tapi
ya lihat kenyamanannya, bisa sambil duduk, sambil santai kan. Baik, selanjutnya rancang ulang. Jadi merancang ulang sistem seleksi. Kalau dulu seleksi itu kan dilakukan secara manual. Sekarang untuk mengirimkan surat lamaran juga nggak usah harus pakai kertas kan. Kurikulum vitae misalnya kita buat rancang sedemikian rupa, berwarna bagus, dan juga mengcover semua kompetensi yang kita miliki. Dari mulai ijazah, berbagai sertifikat itu bisa di scan, kemudian di-upload nantinya. Kemudian juga sistem kompensasi. Jadi sistem kompensasi sekarang ini ya betul-betul merefleksikan kepada keadilan dan kelayakan. Orang yang puas bisa berkomentar tuh di website yang ada di perusahaan. Jadi sekarang betul-betul mencerminkan berbagai aktivitas yang transparan dan terbuka. Saudara, ijazah pun sekarang kan menggunakan nomor induk negara ya. Dan kuliah itu tidak boleh lebih dari 7 tahun walaupun harus cuti. Kalau dulu cuti akan bisa menambah lebih dari 7 tahun, sekarang enggak. Ya, syukur-syukur saudara bisa selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Lebih utama lagi bisa 3 tahun 8 bulan ya. 3 tahun 8 bulan itu IP-nya ya biasanya bertenggernya di atas 3,5. Dan itu menunjukkan kemampuan didasarkan atas tadi ketekunan, kerajinan, kesabaran, dan mengoptimalkan berbagai ikhtiar. Tapi hati-hati kalau saudara nilainya tinggi semua, nyaris cum laude-nya itu IPK 4, nah ada ujian lain tuh. Kalau saudara tidak tahan dengan sanjungan, tidak bisa bersahaja, rendah hatinya hilang, itu pun nanti kerugian bagi kita. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang rendah hati. Karena apapun yang kita dapatkan, keistimewaan yang dijuluki oleh lingkungan kita, itu semuanya titipan Allah. Yang tidak boleh dijadikan kesombongan, ya, apalagi terlihat di mimik wajah kita mengiyahkan begitu predikat-predikat yang hebat kepada kita, yang tertuju kepada kita. Lebih baik kita merunduk, bersujud, dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak menjadi sosok yang tinggi hati, merasa lebih hebat dari orang lain. Baik, ini rancang ulang itu redefinisi mungkin ya, terkait dengan bagaimana itu seleksi dilakukan harus betul-betul merubah dari mulai tadi menyampaikan surat lamaran, kemudian sistem kompensasi yang betul-betul merefleksikan berat ringannya sebuah pekerjaan, itu akan terlihat dari besar kecilnya gaji yang diterima. Uraian tugas yang lebih simpel karena semuanya menggunakan bantuan teknologi. Dan sistem pelatihan pun sekarang bisa digunakan secara online, seperti perkuliahan ini. Kemudian munculnya organisasi yang ramping. Tadi kehadiran blue collar atau tenaga-tenaga kasar atau mungkin yang langsung menggunakan tangan, ini akan berkurang. Sehingga memungkinkan jumlah karyawan di setiap organisasi itu akan semakin sedikit. Makanya di sini dikatakan sebagai organisasi yang ramping, datar dan fleksibel, mudah berubah-ubah. Artinya bukan tidak punya kekhususan, tapi hampir setiap pekerjaan ini bisa dimudahkan untuk menggunakan software. Dan orang itu bisa dilatih untuk berbagai pekerjaan. Ini memiliki pengaruh yang besar pada manajemen sumber daya manusia dan sistem manajemen. Semakin tinggi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM membuat hubungan semakin bersifat kemitraan. Jadi berkolaborasinya, berkoordinasinya akan semakin mudah. Saling melengkapi untuk memajukan organisasi. Kemudian perencanaan karir bersifat transparan. Siapa yang unggul, siapa yang memiliki kinerja terbaik, ini orang bisa melihat semua. Seperti indeks prestasi kumulatif. Saya sekali buka anak wali, itu semuanya terlihat tuh. Mana yang IPK-nya mendekati 4, mana yang IPK-nya masih
ada di bawah 3,5. Ini sangat transparan kan. Saya bisa melihat bagaimana cara memotivasinya, apa kelemahannya. Jadi, insya Allah saudara sudah perwalian semua ya. Kemarin rata-rata yang terlambat perwalian tinggal hanya 2 mata kuliah plus skripsi, ya tidak mengapa. Tapi kalau bisa tepat waktu dalam perwalian. Ini uraian terkait dengan mengelola SDM untuk mencapai kemampuan yang tinggi ya, kompetensi. Sekarang kita beralih ke poin berikutnya. Mengelola diversitas SDM dalam meraih keunggulan. Kita tahu manusia itu diciptakan dalam berbagai keunggulan yang berbeda ya. Ada yang senang hitungan, ada yang senang untuk mendeskripsikan saja, menjustifikasi, meramalkan dan seterusnya. Ada yang senang seni, ada yang senang sastra, ada yang macam-macam. Kan di perusahaan pun ada berbagai bagian ya. Ada bagian SDM, ada bagian pemasaran, ada bagian. Itu tandanya memang heterogenitas ini diperlukan dan harus dihargai. Tidak boleh ada yang merasa satu diunggulkan, satu direndahkan. Kalau dulu orang yang jago matematik, dia memang dikatakan sebagai orang yang superior. Tidak selalu demikian. Orang yang lulus sekolah di perguruan tinggi favorit, apalagi institut misalnya, Institut Teknologi Bandung, tidak semua orang yang lulusan ITB itu sukses. Saya pernah dulu melihat, tuh, ada mahasiswa ITB, IPK-nya cum laude, tapi jadi orang gila. Ada itu, ada begitu. Ada orang ITB yang memang di kementerian banyak orang ITB ya. Secara logika dia hebat-hebat karena tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Lulusan Unpas ada yang beberapa menjadi dirjen. Pak Sumyana misalnya, itu dari program studi manajemen dan IPK-nya tidak terlalu besar, tapi dia bisa menduduki salah satu jabatan di kementerian sebagai wakil menteri. Jadi dirjen itu kepanjang tanganan. Dan orangnya lebih luas, utamanya mereka yang punya karir bagus itu tadi senantiasa untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang lebih kerap ya. Sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, Senin Kemisnya, tahajudnya, dan seterusnya. Dan dia tadi sodakoh tidak pernah ketinggalan juga. Kemudian menghargai ibu bapaknya, itu salah satu cikal bakal untuk meraih kesuksesan. Dan secara umum orang-orang sukses itu memiliki sifat rendah hati ya. Karena setiap pemimpin daripada dia mendapatkan orang yang pintar secara intelektual, dia memilih orang yang tidak sombong dan bisa membuat iklim organisasi menjadi nyaman. Sementara kepintaran itu kan bisa diasah ya, asal mau membaca, mau berinteraksi dan tidak pasif untuk meningkatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehubungan dengan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tapi yang namanya rendah hati ini memang harus dikuatkan dari spiritual ya. Artinya kedekatan dengan Sang Maha Kuasa. Kita ini tidak punya apa-apa. Kalaupun ada kehebatan pada diri kita, itu titipan Allah sebagai ujian apakah kita merasa lebih hebat dari orang lain atau justru kehebatan kita digunakan untuk menolong orang lain. Baik, manajemen sumber daya manusia harus menciptakan psikologi lingkungan yang positif, seperti misalnya meningkatkan bobot dan nilai pekerjaan. Jadi tadi dengan bantuan teknologi dan berbagai etos kerja yang terus ditingkatkan, maka dari waktu ke waktu hasil pekerjaan kita semakin menunjukkan intensitas yang ada tren meningkat kan begitu. Karena prosesnya terus disempurnakan. Dan memang di era sekarang ini harus seperti itu. Tidak boleh disamakan dengan di masa lalu kan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan dan kenyamanan kondisi kerja. Sekarang kantor-kantor pada representatif ya, Unpas juga alhamdulillah. Di ruangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ruangan pimpinan semuanya di lantai 4 kan. Ini kenyamanannya, kita bisa melihat pemandangan ke arah mana saja, kemudian dari mulai
eh, ergonomi dari pertukaran udara dan lain sebagainya. Relatif lebih nyaman, dan ini merupakan salah satu upaya maintenance dari pihak organisasi terhadap anggota organisasi yang ada di dalam, meningkatkan keamanan, kenyamanan. Kadang-kadang alarmnya kalau diuji coba suka ini ada apa, ini ada kebakaran atau ada apa begitu ya. Kemudian dan berbagai alat pelengkap yang memungkinkan semua orang yang ada di dalamnya menjadi nyaman, aman begitu ya. Tidak merasa terancam ada gangguan keamanan, kesehatan yang membuat pekerjaan ini menjadi tidak tenang. Ini diversitas ya tadi, bagaimana setiap pekerjaan ini bisa dihargai untuk berkolaborasi. Kemudian memelihara tingkat upah dan sistem imbalan yang memadai, adil dan layak, menciptakan kepastian kerja, dimasukkan asuransi. Semua karyawan sekarang memiliki asuransi. Baik itu asuransi kecelakaan, asuransi masa tua, asuransi PHK begitu ya. Kalau di PHK ini ada jaminannya yang dia akan mendapatkan pesangon sebelum mendapatkan pekerjaan lebih lanjut. Kemudian supervisi itu manajer tingkat awal ya. Kalau misalnya di pabrik itu ada supervisor, ya pimpinan tingkat pertama. Kalau di fakultas itu ya prodi ya, middle-nya ya wakil dekan, mungkin top-nya dekan. Makanya di lantai 4 itu khusus untuk 10 ruangan, dari mulai dekan sampai sekretaris prodi adanya di sana. Jadi pelayanan untuk mahasiswa yang terkait dengan pimpinan itu harus ke gedung baru lantai 4. Menciptakan peluang yang lebih besar untuk maju dan berkembang. Jadi intinya organisasi ini harus menunjukkan adanya peningkatan. Karena organisasi yang tidak menunjukkan peningkatan berarti tidak ada upaya-upaya yang secara berkesinambungan untuk terus melakukan inovasi ya, yang akan merefleksikan produktivitas dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan. Serta adanya umpan balik. Apapun yang dilakukan harus menjadi sarana untuk dievaluasi. Apa yang sudah bisa tercapai, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang harus diperbaiki. Ini kaitannya dengan umpan balik. Itu diversitas dalam meraih keunggulan ya. Harus menghargai setiap perbedaan. Dari setiap perbedaan pasti ada manfaat yang bisa dikolaborasikan untuk saling melengkapi, saling menguatkan. Kemudian poin ketiga, mengelola SDM untuk meningkatkan daya saing. Bagaimana organisasi yang tangguh itu dicerminkan dari anggota organisasinya yang terus melakukan peningkatan-peningkatan, utamanya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Makanya di sini narasinya organisasi saat ini mengakui bahwa kesuksesan dan daya saing sangat tergantung pada tingkat efisiensi dan keefektifan operasional dan strategi. Jadi efisiensi ini tidak ada waktu yang terluang untuk hal yang sia-sia. Jadi arahnya kepada melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Efektivitas ini kaitannya dengan kualitas ya. Apapun yang dilakukan, standarnya harus menunjukkan standar yang diharapkan, gitu, standar yang tinggi. Kemudian strategik ini berpikir ke depan, tidak hanya mementingkan apa yang bisa diperoleh saat ini, tapi ke depan ini harus lebih baik. Kemudian tingkat efisiensi dan efektivitas operasional meliputi yang pertama restrukturisasi. Tadi dikatakan organisasi saat ini itu semakin ramping karena masalah yang berhubungan dengan blue collar dan clerical itu semakin mengecil karena tergantikan dengan teknologi. Jadi kalau dulu misalnya dikerjakan oleh 10 orang, sekarang cukup aja dengan 1 orang operator yang ngerti tentang komputer. Makanya restrukturisasi dari mulai rekrutmen, kemudian sistem kompensasi, pelatihan ini harus dilakukan. Jadi dirampingkan, disederhanakan, tetapi hasilnya lebih bagus. Yang kesemuanya akan bermuara terhadap penurunan biaya operasi
pasti muaranya efisiensi ya. Tidak ada pemborosan, bahkan biaya akan semakin kecil. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Ini efektivitas nih. Jadi efektivitas itu ketepatan kualitas yang semakin disenangi oleh para pengguna. Jadi Unpas misalnya karyawannya semakin kecil, mahasiswanya tapi semakin banyak dan kualitasnya semakin handal begitu. Semakin dibutuhkan oleh lapangan kerja. Kemudian pengembangan produk baru. Kalau misalnya produk itu terlahir dari prodi dan prodi itu juga menawarkan berbagai konsentrasi. Nah, sekarang produk baru di program studi manajemen itu ada bisnis digital ya. Karena hampir setiap bisnis sekarang mengandalkan teknologi digital. Walaupun di setiap peminatan, baik itu pemasaran, keuangan, SDM, operasional, sudah berorientasi kepada digital. Artinya tidak lagi kepada hal-hal yang terkait dengan manual tadi, fisik dan clerical ya. Inovasi secara terus-menerus. Artinya melakukan perbaikan itu ya merupakan sebuah keharusan. Tidak boleh berhenti karena perubahan itu terus berjalan. Itu poin keempat ya, sekarang poin kelima nih. Mengelola SDM untuk menghadapi globalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang dunia itu sudah menyatu ya. Artinya satu negara dengan negara lain ini sudah bersepakat untuk tidak lagi memproteksi, tidak lagi membendung, menghalang-halangi produk dari luar. Demikian juga melindungi produsen dalam negeri secara berlebihan. Artinya mereka dididik untuk membiasakan struggle, untuk mau dan mampu berhadapan dengan para kompetitornya. Jadi bagaimana SDM ini dipersiapkan untuk bisa menguatkan organisasi sehingga organisasi itu mampu bertanding di kancah global ya, dunia. Jadi isu bisnis yang berkaitan dengan sumber daya manusia, maka manajer saat ini sebagai individu dituntut untuk memiliki dan menguasai beberapa peran. Di antaranya dia harus sebagai sosok yang mengerti dan pola pikirnya harus bisnis. Bisnis itu punya visi begitu ya, bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, besok harus lebih sukses. Dan semuanya mengarah kepada kemajuan dan keuntungan pasti. Kemudian sebagai pembentuk change agent ya, pembentuk perubahan. Jadi besok harus bisa berubah dan lebih baik kan begitu. Itu agen perubahan. Besoknya lagi terus berinovasi. Sebagai konsultan, kalau dia punya ilmu, kalau dia punya konsep, kalau dia punya cara yang terbaik, dia harus bisa memberikan warna kepada orang lain. Atau dia harus bisa menjadi seorang mitra ya, sahabat kerja dalam lingkup organisasi secara internal dan eksternal. Artinya tidak boleh pelit dengan ide, tidak boleh pelit dengan pengetahuan. Pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu yang kita berikan itu akan mendatangkan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya buat kita. Kalau kita menjadi seorang manajer, harus gemar itu memintarkan orang lain itu. Harus mau berbagi kepada orang lain sehingga orang lain itu mendapatkan inspirasi, pencerahan, dan menghilangkan kebingungan. Jadi berbagi itu bukan hanya, sodako itu bukan hanya dengan uang ya, tapi juga dengan ilmu. Sebagai perumus dan pengimplementasi. Kalau dia punya ide, ya tuangkan dalam ide, tuangkan dalam rencana, dan rencana ini harus memungkinkan bisa diimplementasikan untuk melahirkan terobosan-terobosan sebagai strategi di dalam memenangkan persaingan. Sebagai manajer bakat, minat, dan kepemimpinan. Artinya bakat itu ya memang yang sudah ada melekat pada diri kita. Bakat kalau tidak di-upgrade ya tidak akan tampak. Nah, bakat ini harus dijadikan dasar untuk minat begitu ya. Kalau misalnya saya
menyukai sesuatu, bukan hanya sekedar suka, tapi coba jalankan begitu. Dengan kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus menjadi tadi sosok keteladanan, baik dalam konsep keilmuan, keterampilan, dan berbagai perilaku yang pantas untuk ditiru. Kemudian manajer aset dan pengendalian biaya. Jadi apapun yang dilakukan, ini harus dijadikan modal dasar untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Dan harus menjadi pemimpin pasar. Apapun yang dilakukan tidak boleh ada indikasi pemborosan. Jadi kalau kita bisa menawarkan dengan kualitas tertentu harga yang termurah, ini tidak lain adalah kita menjadi sosok yang bisa mengendalikan biaya. Jadi biaya itu bisa diminimalkan, hal-hal yang mengandung pemborosan itu harus dipangkas. Baik, ini kelanjutannya ya sebagai tambahan praktek pengelolaan SDM dalam rangka menjaga keunggulan bersaing. Sukses bersaing organisasi bisa dicapai dengan tadi bagaimana mengatur mengelola SDM yang potensial, artinya yang memiliki bakat ya. Jadi orang-orang yang punya bakat dan memiliki kemampuan itu yang harus dikelola dengan baik, dipelihara dengan cara diberikan kompensasi, reward, dan mereka yang tidak ada keinginan harus dipunishment, di reject kan begitu ya, diamputasi atau didiskualifikasi. Karena tidak ada organisasi yang mau memelihara orang-orang yang tidak ada kemauan. SDM bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Tadi saya garis bawahi, keunggulan kompetitif itu berbeda dengan keunggulan komparatif. Salah satu keunggulan kompetitif itu didapatkan dari peningkatan dari pengelolaan sumber daya manusia yang sulit untuk ditiru. Bukan berarti tidak bisa ditiru ya, sulit untuk ditiru. Kalau sekarang saudara melihat orang-orang yang hebat, misalnya seperti kemarin Mario Teguh, apakah mereka gampang untuk ditiru? Setiap ucapannya menginspirasi banyak orang. Tapi ingat bahwa manusia itu suka tergelincir kalau sudah populer, sudah top, bahkan bisa menjadi good father kan begitu. Dia tersanjung dan memungkinkan bisa mengkelaskan dan menilai orang lain itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rendah sekali. Nah ini bahaya ini. Artinya kalau kita lihat dalam apa hierarki atau apa disebutnya kelas-kelas yang ada di lingkungan masyarakat, kalau misalnya kita merujuk ke ajaran agama itu ada Brahmana, ada Ksatria. Nah, itu kelas-kelas. Dalam Islam itu tidak ada kelas ya. Yang jelas kata Allah, aku tidak memandang kekayaan, keturunan raja atau bangsawan. Allah hanya memandang orang itu didasarkan atas keimanan dan ketakwaan. Itulah yang tertinggi di mataku, di hadapanku. Walaupun dia orang kaya, orang anak keturunan bangsawan, tapi iman dan ketakwaannya tipis, maka dia rendah di hadapan Allah. Ini kaitannya dengan ajaran Islam. Baik, SDM kalau dikelola secara baik dari mulai rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan secara berkesinambungan, ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang lestari, ya, artinya yang berkesinambungan. Keunggulan sulit ditiru ini dikarenakan nih, yang pertama sukses bersaing yang diperoleh dari pengelolaan SDM secara efektif, sukses bersaing yang diperoleh dari pengelolaan secara efektif, tidak transparan, mengelola SDM lainnya, seperti melihat komputerisasi sistem informasi yang terdiri atas semikonduktor dan sejumlah mesin pengontrol. Sebentar, ini harus diterjemahkan secara seksama ya. SDM dijadikan sumber kompetitif. Coba kita lihat yang nomor 2, bagaimana SDM dikelola dipengaruhi oleh budaya. Budaya organisasi akan mempengaruhi keterampilan, kemampuan SDM, serta kesesuaian dengan yang lainnya. Coba kita nomor 1 dulu.
sukses bersaing yang diperoleh dari pengelolaan SDM secara efektif tidak setara tidak setransparan mengelola SDM. Bukan tidak transparan ya, tidak setransparan mengelola SDM lainnya. Jadi pengelolaan SDM itu harus transparan dan betul-betul efektif begitu ya. Seperti melihat komputerisasi sistem informasi yang terdiri dari atas. Jadi komputerisasi membuat apapun yang dilakukan ini bisa menunjukkan perubahan ke arah peningkatan produktivitas. Karena tadi ada tenaga kerja manual, clerical, ini digantikan dengan sistem yang memungkinkan pekerjaan akan semakin cepat, terstandar, dan hasilnya lebih akurat. Jadi ini prosesnya bisa dilihat ya. Kalau misalnya pengelolaan SDM secara manual, mungkin saja ada hal-hal yang masih tidak transparan. Karena ada unsur subjektivitas. Seseorang ditempatkan karena ada kedekatan, karena masih saudaranya orang yang punya pengaruh di perusahaan itu sehingga dia bisa membuat kata belesnya dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan teknologi informasi dengan bantuan komputer, ini relatif lebih transparan ya. Misalnya sekarang berbagai semacam pekerjaan dari pemerintah, apa itu pengadaan berbagai proyek, ini tendernya melalui teknologi informasi secara online dan relatif sekarang sudah bisa meminimalkan yang disebut dengan kolusi ya, suap menyuap. Namun demikian kan namanya orang kan bisa ngakal-ngakalin, tapi setidaknya bisa meminimalkan. Kemudian selanjutnya bagaimana SDM dikelola dipengaruhi oleh budaya. Jadi budaya itu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur. Jadi misalnya tadi kedisiplinan untuk menghargai waktu, keramahan, berkolaborasi. Itu pengelolaan SDM yang dipengaruhi oleh budaya. Budaya organisasi akan mempengaruhi keterampilan. Jadi hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Kita harus menyuntaskan pekerjaan selama waktunya masih memadai. Ini kaitannya dengan budaya yang mempengaruhi keterampilan. Ya. Kemampuan SDM serta kesesuaian. Ini ada yang menghalangi. Kesesuaiannya. Ya. Kesimpulan nanti apa yang sudah dibicarakan ini tercover dalam kesimpulan. Kalau saya banyak berbicara, kesannya tidak memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menyampaikan pendapat ya, atau mungkin terinspirasi dari apa yang disampaikan, dia ingin menanyakan sesuatu. Apakah ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam, atau mungkin dia punya temuan yang ada sinkronisasi dengan apa yang disampaikan. Ya, saya buka kesempatan kepada rekan yang mau berbagi, atau mungkin yang mau bertanya juga boleh, atau yang mau menyampaikan opini, pendapat, silahkan, bebas saja ya. Silahkan via Sopianti, Reka, Afni, boleh kameranya on cam ya. Seperti Neng Sabrina tuh on cam. Kang Anton. Jadi apa yang saya narasikan, walaupun itu PowerPoint-nya tidak indah ya, karena tulisannya terlalu lengkap. Tapi saya berupaya untuk menyoroti dari dimensi lain. Sebab saya juga kalau menguji skripsi, kalau mahasiswa presentasi terlalu tekstual, membaca apa yang ada di PowerPoint, itu suka jenuh tuh. Dan itu bisa terbantu kalau intonasinya
dibedakan begitu ya. Ada nada agak tinggi, ada menurun, ada halus. Nah, ini akan memecahkan suasana bahwa dia kesannya tidak sedang membaca. Kalau intonasinya lurus begitu, apalagi apa yang diucapkan sesuai dengan apa kata-kata yang tersurat dalam tampilan, ini kesannya suka jenuh yang mendengarnya. Kamu teh lagi apa? Lagi presentasi? Kan saya juga ikut membaca, nggak usah dibaca lah. Coba informasikan yang lain di luar tekstual itu. Karena ada yang begitu tuh dosen tuh. Ya nggak apa-apa ya, yang penting mah kalau saudara presentasi harus mentalnya harus kuat begitu. Kritikan jadikan dasar untuk merubah yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik. Enggak, karena ini Neng yang standby sama Kang Anton, saya beri kehormatan untuk menyampaikan sesuatu. Boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat, boleh memberikan opini. Nah, Namira juga sudah muncul. Silahkan, mau siapa dulu? Pak, saya mau tanya, tapi terkait soal tugas kelompok, jadi nanti itu yang dikumpulkan dalam bentuk cetakan buku, Pak, yang dikumpulkan. Ya, yang mengumpulkan tugas itu banyak ya. Saya tetap harus punya arsipnya. Dan kalau sudah ada di di email saya, itu pasti kan tidak akan hilang. Tapi saya khawatir pada saat memasukkan tugas, sulit mencarinya karena alamatnya misalnya tidak jelas. Tapi kalau ada fisiknya, dan fisik itu saya yakin sudah diedit. Jadi nulis misalnya ada kata pengantar, daftar isi, kan tidak sembarangan di print. Jadi sebelum di print, yakinkan itu sudah rapi dan layak untuk di print. Ada bendelannya secara fisik. Toh tidak banyak ya, satu tugas itu bisa 7 orang. Dan sebagai ketua kelompok ya harus mampu untuk berbagi tugas gitu ya. Ada yang merapikan, ada yang bagian ngeprint, ada yang bagian menjilid kan begitu. Nah, pembagian tugas ini memungkinkan akan semakin ringan. Kalau misalnya itu habis 100.000, 7 orang, tinggal berapa tuh urunannya? Paling-paling 12.000 ewang, ini mah gambaran ya. 12.000 itu kan tidak material dibandingkan dengan nilai satu semester yang akan saudara dapatkan. Saya harapkan tugas itu tidak asal-asalan ya. Nanti silahkan buat jilid yang menarik. Kemudian kalau di depannya harus ada gambar, silahkan pakai gambar, pakai ilustrasi. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Kalau memungkinkan ada daftar tabel, ada daftar gambar, silahkan saja. Misalnya di dalamnya ada latar belakang dulu, itu boleh. Iya, nggak usah ya, ini mah catatan ya. Diktat perkuliahan. Kalau bisa jangan copy paste satu kelompok dengan kelompok lainnya, harus memiliki warna yang berbeda. Yang nilainya tinggi itu yang punya kekhasan, keunikan. Keunikan itu susah ditiru ya, tadi saya sampaikan. Jadi manusia itu makhluk yang istimewa. Keistimewaan kita jangan mudah ditiru oleh orang lain. Artinya kita bukan pelit, tapi dalam hal karya itu kan dilindungi oleh karya intelektual. Intinya ini karya kelompok kami. Tidak boleh orang lain cing nambut copy paste langsung print. Terus yang lainnya hanya udunan tidak ikut kerja. Nah, ini kan menimbulkan ketidakadilan. Gitu Neng Sabrina. Jadi silahkan diedit. Kemudian yang lebih banyak kerjaannya juga jangan hitung-hitungan ya. Artinya Allah itu maha melihat, maha mencatat, maha halus. Dan nanti orang yang banyak pengorbanannya tapi pasti akan lebih banyak manfaat. Kemarin saya takjub tuh ada mahasiswa yang telat perwalian. Dia angkatan 2018. Ternyata IPK-nya gede. Cuman memang telat perwaliannya. Kamu tinggal 3 mata kuliah? Iya, Pak. Itu rambut kamu gondrong cukur dulu ya. Iya, siap, Pak. Pas, boleh nggak saya curhat? Itu ada di kelas ini nggak? Oh, 2018 nggak ada ya. Ada apa, sok? Duduk dulu, santai, mau curhat apa?
kemarin saya tidak ikut UTS. Kira-kira bisa nggak ikut ujian susulan? Ujian susulan itu diagendakan, dan itu yang diperbolehkan hanya yang mengajukan. Karena dengan alasan-alasan yang bisa diterima, misalnya sakit, atau mengantar saudaranya yang hajatan, nikah, dan seterusnya. Jadi ikut semester sisipan, ternyata cuma 2 mata kuliah. Nilainya T, ikut semester sisipan. Pak, boleh curhat yang lainnya? Apa? Saya itu punya masalah keluarga, ibu bapak saya sudah pisah. Maksudnya pisah cerai? Enggak, Pak, pisah aja. Ibu saya tuh dibawa sama saya. Maksudnya dibawa gimana? Iya, ngontrak di Bandung. Ayahnya di mana? Di Bekasi. Terus ayahnya kenapa? Ayah saya itu lebih muda 11 tahun dari ibu. Ibunya sudah 60 tahun, ayahnya 60 berarti 49 ya, 49. Sehingga ayahnya itu ngedompleng dari kekayaan ibunya. Dan dia membenci ayahnya. Sayang sama ibunya. Walaupun ibunya dibawa sama dia, ibunya masih punya aset yang cukup banyak. Tapi untuk biaya harian, dia usaha dengan cara online, menjual produk-produk orang lain, dari mulai butik baju-baju ya, jaket, kemudian alat-alat elektronik tuh. Ini sudah hebat tuh anak angkatan 2018. Karena dari pergaulan dan terdorong. Cuman satu yang tidak bagus itu, karena apa? Dia benci terhadap ayah kandungnya. Karena merasa ayah kandungnya tidak bertanggung jawab terhadap ibunya. Terlepas dari saya harus menyoroti, nah itulah kelemahan dari pernikahan beda usia. Ya idealnya kan laki-laki lebih tua daripada wanita ya. Jadi laki-laki merasa, saya mah kan masih muda, masih cakep, nikah dengan orang tua, ya menikah pasti punya anak kan. Akhirnya dia tidak mau menafkahi istrinya. Dengan catatan dia mungkin menganggap istrinya secara materi lebih dari cukup begitu. Namun demikian sebagai seorang laki-laki kan nggak bisa lepas tangan. Tetap seorang ayah itu fungsinya sebagai pemberi nafkah. Dan sekarang anaknya walaupun secara kepintaran dia memang IPK-nya di atas 3,47 kalau nggak salah. Kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menutup uang kuliahnya dan membiayai ibunya. Ngontraknya di Bawah Batu sekarang. Yang kedua, kesalahannya itu yang fatal itu membenci ayahnya. Yang ketiga, sholatnya tidak bagus. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu yang membuat kamu menjadi bimbang, kemudian ada dendam sama bapaknya, kadang-kadang juga kesal sama ibunya karena nggak nurut katanya. Tuh, belum apa-apa ibunya harus nurut sama anaknya. Yang selanjutnya, karena dia selalu fokus kepada handphone, hampir 24 jam itu dia lebih terpaku untuk mengamati bisnisnya melalui handphone. Tapi kadang-kadang juga tersirat ada gambar-gambar yang tidak senonoh dan dia menyukai itu. Utamanya di TikTok kan banyak-banyak konten-konten yang berbau porno. Nah dia mengatakan, saya banyak dosa Pak. Saya selalu menggunakan mata ini untuk hal-hal. Nah saya sekarang izinkan bicara ya. Yang namanya setan itu sebetulnya nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau hati kita menguatkan. Jangan buka pintu masuk setan ke dalam hati kita. Kalau ada situs-situs porno, kita tolak. Itu haram. Itu aja. Yang kedua, kalau kamu memang bisa bisnis saat ini, coba batasin waktu menggunakan handphonenya tidak selamanya. Karena masih kuliah, dan kuliahnya harus selesai. Mata kuliah kamu tinggal 3 lagi. KPK ini belum dijalanin walaupun sudah dikontrak. Nah itu sok jalanin dulu. Karena syarat untuk menyusun skripsi itu harus selesai KPK dulu. Ini angkatan 2018 ya. Saudara yang 19 sudah selesai KPK. Dan IPK-nya bagus tuh 3,47. Kemudian yang kedua, hilangkan dendam sama bapakmu. Karena bapakmu itu ya orang yang harus Anda hormati. Kalaupun bapakmu tidak bertanggung jawab terhadap kamu dan ibu kamu, nanti Allah yang akan menghukumnya kalau tidak sadar. Sekarang intinya gini, sholat yang benar, jangan sampai dilepas. Perbanyak amalan soleh, misalnya sisihkan dari keuntungan itu untuk sedekah. Karena dia mengatakan satu hari itu omsetnya bisa 200 juta.
ya keuntungannya kurang lebih, nggak tahu, dia bisa mengkalkulasi aja. 1 hari itu, berarti dia luar biasa kan. Cuman tadi kelemahannya dia harus on time. Maksudnya harus kadang-kadang 24 jam tuh buka HP gitu. Nah, terselinginya itu kalau ada konten-konten yang menurut dia menarik sebagai anak muda kan seneng tuh situs-situs yang membuat pikirannya tadi terganggu oleh situs-situs yang berbau porno. Nah, ini yang harus dilawan kan begitu ya. Laki-laki wajar senang gambar-gambar seperti itu. Tapi kita harus menganggap bahwa itu tidak diperbolehkan oleh Allah sehubungan dengan akan mengganggu otak kita. Jadi waktu sholat tidak akan konsentrasi. Dia juga merasa, saya banyak dosa Pak, suka melihat yang begitu. Pertama melihat, lama-lama ingin mencoba. Punya pacar, ya uang punya. Nanti pasti ibunya akan tidak diperhatikan, kuliahnya akan gagal, benci sama bapaknya akan semakin menjadi-jadi. Itu akibat racun yang memang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena merugikan kita. Jadi sesuatu yang enak, nikmat, dan menyenangkan itu tidak baik untuk kesehatan pikiran kita. Ini gambaran ya dari yang ada di sini, pasti tidak jauh berbeda. Cuma dia punya keunggulan yang lebih hebat. Apa? Dia bisa berbisnis dan tadi omsetnya luar biasa. Hanya dia tidak punya produk. Kalaupun ada pesanan, dia juga memesan dari orang lain. Kalau misalnya modelnya tidak ada, dia dengan konveksi itu ada hubungan baik. Tapi rambutnya juga tidak teratur, semeraut, makanya saya suruh, cukur dulu kamu. Kalau bisa sekarang kan sudah waktunya zuhur, wudhu, masjidnya bagus di sini. Ya kalau memang kata-kata saya didengar, walaupun unggut-unggutan di depan saya, tapi saya tidak yakin dia akan menjalankan apa yang saya nasihatkan. Karena orang banyak yang ingin dinasehati, tapi masuk telinga kanan, keluar masuk telinga kiri. Yang jelas apa yang saya lakukan mungkin sebagai ikhtiar saja. Selanjutnya hidayah itu ada di setiap individu. Karena hidayah itu tidak gampang ya. Jadi intinya doa itu yang memungkinkan kita bisa punya kekuatan itu. Bukan karena nasihat orang lain, bukan karena lihat tayangan-tayangan dari ulama, tapi doa dan Allah berkehendak untuk menghunjamkan ketetapan, kekuatan ke dalam dada kita untuk menjalankan apa yang kita mengerti. Kalau situs itu tidak baik untuk pikiran kita, sok jangan. Karena itu pintunya setan untuk merusak pikiran dan menghancurkan kegiatan yang sudah dikatakan sukses dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik, ini sudah 8:30, saya harus segera ke kampus karena jam 9 ada rapat senat. Nuhun ya Neng Sabrina pertarusanana. Nu sanesna sabar we penginten. Ningon payun. Mohon. Ningon payun urang teraskeun sekali lagi pertemuan ya. Nanti sebelum UTS saya harap tugasnya sudah ada di meja saya sehingga nilainya nanti tidak lama-lama keluar. Karena nilai lama itu kebanyakan nunggu saudara supaya nilai T-nya tidak terlalu banyak. Sok sekarang berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas. Pada saat menulis tugas, saudara juga nanti akan melogikakan, memahami materi-materi yang nanti pasti akan keluar di ujian akhir semester. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.